Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah pada mata pelajaran IPA. Pelajaran IPA hari ini sudah memasuki pelajaran di tema 5, yaitu tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihatan. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita baca bersama-sama dulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, setelah itu kalian siapkan buku modul, alat tulis, dan disimak bersama-sama penjelasan Ustazah. Cahaya. Setiap hari kita selalu melihat cahaya di mana-mana. Ternyata cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Apa itu sumber cahaya? Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Contoh benda yang dapat memancarkan cahaya, contohnya apa? Matahari, bintang, lampu, senter, lilin. Jadi, benda-benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Banyak sekali sumber cahaya yang ada di sekitar kita. Sifat cahaya. Ternyata cahaya itu juga mempunyai sifat-sifat. Apa saja sifatnya? 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Ayo kita simak penjelasan masing-masing dari sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Coba kalian lihat percobaan anak itu. Percobaan cahaya lilin merambat lurus melalui lubang karton. Kita menggunakan media karton. Karton itu kita baris-baris atau kita sejajarkan dulu. Setelah itu kita lubangi pada titik yang sama. Dan di sisi lainnya kita nyalakan lilin. Jika lubang-lubang itu sejajar atau lurus, maka cahaya dari lilin itu bisa merambat. Jika ada salah satu karton yang kita geser sehingga lubangnya tidak lurus, maka cahaya tidak bisa merambat. Contoh yang lain, kita seringkali melihat ada cahaya matahari yang masuk melalui lubang-lubang jendela rumah kita. Ya, itu salah satu bukti bahwa cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda bening. Contoh peristiwa yang menunjukkan cahaya dapat menembus benda bening. Coba kalian perhatikan gambar anak itu. Saat kita mengarahkan senter ke papan melalui gelas bening, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tulis. Maksudnya, ketika kita mengarahkan senter ke papan tulis, sedangkan di antara senter dan papan tulis itu kita beri gelas bening, maka cahaya pun tetap bisa menembus dan menyinari papan tulis. Beda lagi, kalau gelas beningnya Ustazah ganti dengan gelas yang berwarna, misalnya warna hijau, tidak bening, maka cahaya dari senter itu tidak akan bisa menembus gelas, sehingga sinarnya tidak sampai pada papan tulis. Itu contohnya bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Dapat dipantulkan.
Cahaya dapat memantul ketika mengenai permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata seperti cermin. Benda berwarna putih lebih banyak memantulkan cahaya daripada benda berwarna hitam. Contohnya, ketika kita bercermin, maka cermin itu akan memantulkan cahaya. Kelihatan bayangan kita di cermin itu, ya. Mengapa? Cermin itu kok bisa memantulkan dengan jelas? Karena cermin itu licin dan warnanya terang, tidak gelap, ya. Itu bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Pemantulannya akan lebih jelas jika mengenai benda yang warnanya putih atau terang. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh penerapan pembelokan cahaya. Siapa yang pernah melihat kolam renang dari atas? Kita melihat kolam renang seolah kolam renang itu dangkal. Kita bisa melihat lantainya. Padahal setelah kita turun ke dalamnya, oh ternyata kolam renang ini dalam. Itu salah satu contoh bahwa cahaya dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya lagi, saat kita melihat pensil yang terlihat patah, kita masukkan pensil ke dalam air, ke dalam gelas yang berisi air, maka pensil tersebut terlihat patah dan lebih besar. Bagaimana contoh itu ya? Itu menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Cahaya dapat diuraikan. Pengertian cahaya dapat kita lihat, penguraian cahaya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Ya, coba kalian bisa membuat cakram seperti pada gambar itu. Cakram terdiri dari 7 warna. Jika cakram itu kita putar dengan sangat cepat, maka cakram tersebut akan menunjukkan warna menjadi warna putih. Itu salah satu contoh penguraian cahaya. Pantulan cahaya. Tadi sudah dijelaskan bahwa cahaya itu mempunyai sifat bisa memantul. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan diteruskan. Namun, jika mengenai benda gelap, maka cahaya akan dipantulkan kembali. Berikut ini macam-macam pemantulannya. Pemantulan cahaya teratur ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata. Sedangkan pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya jalan yang berbatu. Kalau permukaannya rata, contohnya seperti cermin tadi, itu rata. Sifat cahaya yang dapat dipantulkan diterapkan pada pembuatan cermin. Apa itu cermin? Semuanya pasti tahu cermin karena hampir setiap hari kita bercermin. Cermin adalah benda yang permukaannya licin dan mengkilap sehingga mampu memantulkan cahaya. Pantulan cahayanya jelas karena permukaannya licin, mengkilap dan warnanya pun tidak gelap. Berdasarkan permukaannya, cermin dibagi 3. 1 cermin datar, 2 cermin cembung, dan 3 cermin cekung. Cermin datar. Apa itu cermin datar? Ada yang tahu apa cermin datar? Cermin yang biasanya kita gunakan untuk rias, yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya datar. Apa ciri-ciri cermin datar? Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Jika kita bercermin pada cermin datar, maka ukuran bayangan yang ada di cermin itu sama dengan ukuran bendanya. Jika kita yang bercermin, maka ukuran bayangannya, maka besarnya sama seperti kita.
Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda. Jika kita bercermin, jaraknya dekat, maka terlihat dari cermin itu bayangannya pun dekat. Jika kita menjauh, maka terlihat bayangannya itu jauh. Jadi, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda sebenarnya. Bayangannya bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Cermin datar contohnya cermin rias. Kita seringkali menggunakan cermin datar dalam kehidupan kita sehari-hari. Cermin cembung. Apa itu cermin cembung? Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar, demblung, melengkung ke arah luar. Bagaimana sifat bayangannya? Bayangannya maya, tegak, lebih kecil dari benda sesungguhnya. Jadi pada cermin ini bayangannya menjadi lebih kecil. Cermin cembung. Kalau tadi cermin datar bayangannya sama. Kalau cermin cembung ini bayangannya malah lebih kecil. Permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Contoh cermin cembung itu spion. Pada spion sepeda atau pada apa itu kamera blind spot ya yang ada di perempatan jalan itu. Sehingga kamu bisa sebelum berbelok bisa melihat dari arah kanan kiri apakah ada kendaraan atau tidak. Itu menggunakan cermin cembung. Yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Balikannya. Kalau tadi cermin cembung, bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Kalau cermin cembung, bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Bagaimana sifat bayangannya? Ternyata pada cermin cekung ini ada dua sifat bayangan. Jika benda dekat dengan cermin, maka sifat bayangannya tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Namun, jika benda jauh dari cermin, maka sifat bayangannya nyata dan terbalik. Contoh cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari kita ada senter. Lihat dalamnya senter itu kan cekung. Ada lagi apa itu? Lampu pada kendaraan bermotor. Contoh alat optik yang memanfaatkan cahaya. Banyak alat optik yang memanfaatkan cahaya. Contohnya loop. Loop biasanya untuk memperbesar benda ya. Kita sering bermain loop, menggunakan loop. Ternyata loop ini memanfaatkan lensa cembung. Ada lagi kacamata. Ada yang pakai kacamata di sini? Iya, kacamata itu memanfaatkan lensa cembung sama lensa cekung, tergantung jenis kacamatanya. Mikroskop. Mikroskop ini untuk melihat benda-benda yang amat kecil. Ya. Mikroskop ini benda yang amat kecil agar bisa terlihat maka dia memanfaatkan cermin cembung. Sedangkan periskop itu biasanya digunakan oleh kapal selam untuk mengetahui keadaan di permukaan laut, maka menggunakan periskop dengan menggunakan cermin datar. Ini beberapa contoh alat optik yang memanfaatkan cahaya. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Oke, setelah itu tugasnya adalah buka modul belajar halaman 71 sampai 72. Setelah itu kalian baca kembali, bisa baca modulnya, bisa melihat videonya ini kembali. Setelah itu kerjakan tugas. Tugas tersebut untuk belajar dan evaluasi pemahaman ya. Setelah kalian menyimak video atau membaca modul, apakah kalian sudah paham atau belum, itu bisa dilihat dari tugas yang kalian kerjakan. Tugasnya halaman 71 sampai dengan 72. Tugas ini hanya untuk belajar saja, tidak usah difoto atau di-share ke ustazah, tidak usah.
Ini kalian pelajari saja. Nanti tugasnya minggu depan akan Ustazah kasih tugas sendiri. Tugasnya biasanya Ustazah mengeluarkan dari tugas-tugas yang ada di paket ini, nanti Ustazah buat di Google Form ya. Jadi hari ini tugasnya adalah membaca kembali modulnya. Setelah itu kalian isi soal-soal yang ada di modul ini tanpa di-share atau difoto ke Ustazah. Oke, sudah paham semuanya? Alhamdulillah, insya Allah sudah paham. Jazakumullah anak soleh solihah yang sudah mendengarkan atau menyimak videonya Ustazah dengan baik. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk bertemu kembali di pekan depan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.